warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rizky Wahyu Dermawan. Saya dari kelas PAI 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bersuci dari hadas dan najis. Sebelum kita beranjak di situ, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam kita menuntut ilmu pada pagi hari ini mendapatkan barokah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, mungkin saya absen terlebih dahulu ya. Untuk absennya nanti anak-anak bisa langsung mengisinya di platform yang sudah saya sediakan. Kita kan mau belajar tentang bersuci dari hadas dan najis. Apa sih yang kalian ketahui tentang najis? Pertama dulu, najis itu apa bagi kalian? Coba sampean angan-angan terlebih dahulu. Najis itu apa? Najis itu apa? Kotoran. Ya, betul. Najis itu kotoran atau kotor. Bisa dikatakan seperti itu. Kita lihat di materi selanjutnya, apa sih najis itu? Kita selanjutnya bersuci dari najis atau najis. Najis itu apa? Najis secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najasu atau an-najisu yang berarti kotor atau menjijikkan. Betul yang dikatakan anak-anak tadi, kotor atau menjijikkan. Tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hisiah. Di sini ada dua, ada sifat hisiah maupun maknawiyah. Hisiah ini, najis hisiah adalah najis yang terlihat oleh mata kita. Jadi nampak gitu oleh indera kita, salah satunya mata. Seperti kotoran, jilatan anjing, terus air kencing kita, pup, darah haid dan nifas. Pokoknya yang kelihatan itu berarti najis hisiah. Sedangkan najis yang bersifat maknawiyah adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia. Jadi itu di hati kita, tidak nampak gitu. Salah satunya syirik dan kufur. Itu termasuk najis maknawiyah. Semoga kita tidak, anak-anak, semoga kita tidak menuju ke najis yang bersifat maknawiyah ini, yang syirik dan kufur. Itu na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya kita ke toharoh. Secara bahasa, toharoh itu artinya apa? Membersihkan kotoran. Betul sekali, membersihkan kotoran. Baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak terwujud. Maaf. Kotoran yang berwujud maupun tidak berwujud. Benar. Toharoh ini artinya menghilangkan hadas, najis dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya kita dalam beribadah. Di sini dengan apa cara membersihkannya? Bisa dengan air, bisa dengan tanah, bisa dengan debu, bisa dengan tisu, bisa dengan batu, macam-macam cara membersihkan hadas, najis dan kotoran tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis najis. Ada 3 macam jenis najis. Yang pertama najis mukhafafah. Ini adalah najis yang ringan. Yang kedua ada najis mutawasitoh. Najis apa? Najis yang sedang. Yang ketiga ada najis mughaladoh atau najis yang berat. Sebelum kita ke slide selanjutnya, coba anak-anak sampean renungkan dulu najis mukhafafah itu apa, najis mutawasitoh itu apa, najis mughaladoh itu apa. Saya merenungkan dulu. Najis yang ringan itu apa sih? Najis yang ringan itu apakah air kencing atau pup kita? Itu apakah najis mukhafafah? Najis mutawasitoh itu apa ya? Apa najis sedang itu bagaimana ya? Coba saya merenungkan dulu bagaimana najis itu sebelum kita slide selanjutnya. Kalau saya sudah renungkan, kita slide ke slide selanjutnya. Najis mukhafafah. Ini dia najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Najis ini adalah seperti halnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan sesuatu kecuali dari air susu ibu itu sendiri atau ASI yang kita sebut biasanya dengan ASI. Bagaimana sih cara membersihkannya najis mukhafafah ini? Cukup gampang, simple. Dengan cara cukup dengan mempercikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Itu insya Allah najis itu akan hilang. Yang kedua tadi ada najis apa? Mutawasitoh. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah angan-angan adik-adik pas dengan najis yang ini, najis mutawasitoh ini, najis sedang? Najis mutawasitoh ini bisa kita bilang di tengah-tengah. Jadi di sini ini najis mukhafafah, di sini mutawasitoh, di sini mughaladoh, di tengah-tengahnya. Jadi sedang. Biasanya najis mutawasitoh ini keluar dari dubur dan kubul kita, seperti air kencing, terus pup kita, itu termasuk najis mutawasitoh, kecuali air mani. Terus contoh najis mutawasitoh di sini ada 2, ada madzi dan air wadi. Air madzi itu apa sih? Air madzi adalah air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan. Dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Kita ciri-cirinya seperti apa? Berwarna kekuning-kuningan. Proses keluarnya disertai rasa syahwat atau bersamaan dengan melemahnya rasa syahwat tanpa ada rasa kenikmatan. Terjadi pada orang yang telah balik. Lebih sering terjadi pada perempuan. Terkadang keluar tanpa kita sadari. Itu tadi ciri-cirinya dari madzi. Yang selanjutnya air wat'i. Apa sih air wat'i? Air wat'i adalah air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berwarna campuran putih, keruh, dan kental. Keluar setelah buang air kecil. Biasanya dalam kecapean, ini sering keluar sendiri tanpa kita sadari. Dialami oleh yang sudah atau belum balik, seperti itu. Itu air mad'i dan air wat'i. Itu contoh-contoh dari najis mutawasitoh. Selanjutnya cara mensucikannya. Di sini cara mensucikannya cukup dibilas dengan air. Istilahnya kalau kita bilang digujuk banyu, ya kan ya. Kita siram dengan air, tapi di sini harus hilang dari sifatnya, dari baunya, dari warnanya, dari rupanya, itu harus hilang. Jadi misal samen kencing di celana gitu ya, samen kencing di celana. Nah,
itu sampean kasih air, di situ sampai baunya hilang, warnanya hilang, rasanya tidak ada. Nah, tapi tidak usah dirasakan, cuma bau dan warnanya itu cukup, insya Allah cukup. Itu kalau bau dan warnanya hilang, insya Allah itu najisnya juga akan hilang. Yang ketiga di sini ada najis mughaladoh. Ini najis yang berat. Di sini seperti contohnya seperti anjing dan babi. Najis ini termasuk air liur kedua binatang itu, anjing dan babi, terus sperma dari keduanya, dan anak turunnya dan dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Misal anjing dengan kucing. Nah, itu tetap najis mughaladoh. Seperti babi dengan sapi. Nah, itu pun juga najis mughaladoh. Ini tadi karena apa? Karena anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Itu tetap najis mughaladoh. Kalau kita terkena air liur anjing, misal di tangan nih, kita nggak sengaja waktu kita nyantai-nyantai di taman gitu, ada anjing yang jilat kita. Nah, gimana cara membersihkannya? Cara membersihkan najis mughaladoh ini sangatlah eh, cukup 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 gimana ya? Cukup tricky lah, cukup sulit. Kalau kita tidak pas, itu akan najis itu akan tetap di sini, akan tetap di tangan kita yang kena jilatan tangan tadi. Kan kita tadi kan misal kita dijilat di sini dijilat di sini. Jadi kita hilangkan terlebih dahulu najis tersebut, wujudnya ini dihilangkan. Misalkan kalau kita terkena air liur kan pasti ada air-airnya. Nah, itu kita hilangkan. Bagaimana dengan caranya? Disiram dulu, terus hilang, kemudian kita cuci dengan air sebanyak 7 kali. Salah satu dari air tersebut kita campuri dengan debu. Jadi misal ini udah hilang wujudnya, ada ini misal gayung, kita 1, 2, 3, keempat misal kan selanjutnya keempat kita campuri dengan debu, terus kita gosok-gosokkan sedikit, kita kasih air, terus yang kelima, 6, 7. Nah, itu insya Allah najisnya air liur anjing itu akan hilang. Terus yang terakhir ini apa? Manfaat dari toharoh, manfaat dari membersihkan kotoran atau membersihkan diri tersebut. Yang pertama, untuk membersihkan badan, pakaian, tempat kita ini dari hadas dan najis. Ketika hendak melakukan sesuatu ibadah atau sesuatu apapun, setiap harilah kita harus membersihkan badan kita, pakaian kita, tempat kita. Makanya kalau sama kan biasanya pagi sore gitu kan disuruh ibu sampean kan, ayo le nyapu lah. Itu apa fungsinya? Ya itu tadi untuk membersihkan rumah, membersihkan tempat tinggal kita dari eh, dari najis dan hadas tersebut. Biasanya kalau kita mau berangkat sekolah, adus sik li, wis sore adus, terus jamaah di masjid lah. Itu kita harus mengerti dari hal tersebut. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita sendiri tadi. Yang ketiga, menyiapkan diri kita dengan kondisi yang terbaik saat menghadap Allah. Nah, makanya kan kita biasanya sampai kan sore-sore gitu kan bal-balan ngono ya. Main bal-balan lapangan. Nah, itu saya ibu sampean biasanya mongo, ayo le wis arepe maghrib. Mulai adus lah. Itu apa sih gunanya? Jadi sampean disuruh mandi, terus sampean kan biasanya kan jamaah maghrib di masjid. Nah ini
kita siapkan kondisi kita untuk Allah. Jadi yang terbaik lah kita menghadap di Allah. Yang keempat, menjaga harkat dan martabat kita sebagai manusia. Kan manusia ini kan kita dianugerahi dengan akal. Jadi akal kita harus main. Kita harus membersihkan diri, harus misalnya kita berangkat sekolah. Ya kita harus mandi gitu loh. Harus mandi, gosok gigi. Misal ada teman kita yang nggak mandi dan gosok gigi gitu ya. Nah, itu akan ambumu lah kan ngono dah, kan harkat dan martabat kan eh, jatuh gitu loh. Walaupun sekarang ini daring pandemi, saya harap anak-anak di semuanya tetap mandi, membersihkan diri gitu. Sekian dari saya, eh, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya ini, najis itu ada 3. Ada najis mukofafah, mutawasitoh, dan mughaladoh. Di situ cara mensucikannya berbeda-beda. Saya memberikan tugas untuk tugas di rumah. Saya ingin kalian membuat video. Ini hanya membuat video, hanya gimana ya, simulasi, nggak tenanan, simulasi membersihkan najis mughaladoh. Tapi cok samen golek ke anjing sih terus samen dilatih gak usah. Nah, misal tangane samen apa kaki samen ngono kena jilatan anjing. Nah, samen buat videonya itu sampean bagaimana cara membersihkan najis mughaladoh. Itu tugas dari saya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ada quotes pada pagi hari ini. Bergurulah pada ilmu, bergurulah ilmu pada adab, maka lahirlah kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba renungi quote ini, bagaimana sih kita sebagai manusia itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Membaca qur'atul majelis. Itu semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah, diberikan manfaat juga kepada dari Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabilu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.